Halo pemirsa, apa kabar Anda? Dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya malam hari ini, saya Doni The Kaiser bisa kembali menyapa Anda di tengah ruang keluarga bersama orang-orang terkasih tentunya. Ya pemirsa, mulai malam hari ini, setiap hari Rabu pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, Nusantara TV menghadirkan sebuah program yang akan mengajak Anda untuk mengulik, menelaah, mendiskusikan dan mempertajam program dan kebijakan pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Tentunya kita berharap diskusi malam ini akan semakin mempertajam, mendukung program pemerintah agar tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kita, bangsa Indonesia. Selamat datang dan inilah dia program Merah Putih. Ya, khusus malam ini kita akan diskusi tentang satu tema yang ngeri-ngeri sedap. Ya, kenapa ini menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut kita bangsa Indonesia karena menyangkut soal perut kita, swasembada. Tema kita malam ini, kejar target swasembada pangan. Dan untuk mendiskusikan topik yang istimewa ini, kami sudah menghadirkan beragam narasumber yang akan menjadi panelis dalam diskusi kita sepanjang malam hari ini. Saya perkenalkan dulu narasumber kita. Yang pertama di sebelah kiri saya adalah seorang ekonom, Nina Sapti Triaswati. Bu Nina, apa kabar? Sehat Bu Nina, boleh dipakai mikrofonnya? Terima kasih, baik. Iya, sudah lama tidak berjumpa Bu Nina. Ya. Selalu di sini. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan buat Ibu Nina Sapti. Dan di sebelah kanan saya, mewakili pemerintah, beliau adalah juru bicara kantor komunikasi kepresidenan, Hariko Wibawa Satria. Apa kabar Pak Hariko? Baik, terima kasih Pak Sehat? Doni. Selamat untuk Nusantara TV, program Merah Putih. Terima kasih. Ini salamnya kenceng nih. Wah, ini maksudnya optimisme ya. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan buat Pak Hariko. Nah, ini juga penting sekali karena kalau kita bicara soal swasembada pangan, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya profesi petani. Sudah hadir Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih. Pak Henry, apa kabar? Selamat malam, apa kabar? Baik. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar petani kita Pak? Ya, kita sekarang sedang memasuki masa musim tanam yang pertama. Ya, tapi ini hujan ya. di Hujan? beberapa tempat, ya. Iya. Bukannya petani senang kalau hujan Pak? Kalau hujannya seperti sekarang sebagian daerah kurang ya karena berapa banjir ya. Oke, Tapi soalnya kita sebagian nggak bisa lain sudah request cukup. hujannya kayak apa Pak ya? Iya, Oke, betul. baik. Malam ini kita pertajam Pak Henry Saragih. Tepuk tangan buat Pak Henry. Nah, ini dia. Bicara swasembada pangan, kita bicara pangan. Sekarang ada Badan Pangan Nasional. Kami hadirkan langsung Kepala Biro Perencanaan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Badan Pangan Nasional, Budi Waryanto. Pak Budi, apa kabar? Baik, selamat malam Mas. Sehat ya Pak ya? Amin, alhamdulillah. Kalau Pak Budi sudah senyum-senyum begini, aman lah dunia persilatan kita ya Pak ya. Harus dilengkapi dengan senyum. gitu. Harus Pak ya, Ada karena senyum membawa optimisme. Siap. Kalau kita semua optimis, mudah-mudahan Dan target swasembada pangan tercapai. Oke baik, teman-teman yang ada di studio juga, saya ingin menyapa selamat datang dalam acara Merah Putih. Mari kita berikan tepuk tangan buat hadirin yang sudah bersama-sama kita. Ya, terima kasih sudah bersama-sama kita. Dan tema malam ini penting dan menarik Bapak Ibu sekalian. Untuk mempertajam diskusi kita, mari sama-sama kita lihat tayangan yang berikut ini. Kita harus swasembada pangan. Itu prioritas dasar karena situasi global. Perang besar bisa pecah setiap saat. Kita harus jamin kemampuan kita memberi makan rakyat kita sendiri. Swasembada energi mutlak. Kita bersyukur kita punya sumber alam yang sangat besar. Kita sekarang tidak boleh ragu-ragu memanfaatkannya sebaik-baiknya. Hilirisasi kunci daripada kemakmuran. Karena itu saya minta menteri-menteri terkait
Menteri Investasi, Hilirisasi, Menteri Bappenas, Menteri ESDM, dengan beberapa menteri lain dibantu oleh tentu Menko Perekonomian dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Saya minta segera inventarisir proyek-proyek penting dalam program hilirisasi kita. 26 komoditas, proyek-proyek yang vital dalam 26 komoditas tersebut yang harus dihilirisasi segera dirumuskan, bikin daftar, dan kita segera untuk mencari dana sehingga kita bisa mulai hilirisasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Itulah statement Presiden Prabowo saat membuka sidang rapat Kabinet Perdana dengan para menterinya mengenai swasembada pangan. Presiden sempat meminta kepada para menterinya berkoordinasi untuk dapat mewujudkan swasembada pangan. Namun data yang didapat dari Badan Pusat Statistik menunjukkan hal yang berbeda. Indonesia masih mengimpor kebutuhan pangan dengan jumlah yang fantastis. Mulai dari impor beras sejak Januari hingga September 2024 mencapai 3,23 juta ton. Kemudian impor gula dari Januari hingga September 2024 sebesar 3,66 juta ton. Sedangkan kedelai dari Januari hingga September 2024 mencapai 2,16 juta ton. Impor jagung dari Januari hingga September 2024 juga mencapai 167.000 ton. Selain itu, pemerintah kini juga mempunyai target baru, yaitu menjadi lumbung pangan dunia. Ya pemirsa, langsung saja kita mulai diskusi topik kita malam ini. Bu Nina, saya suka sekali statement pemerintah lewat Menko Pangan. Ini kalau pemerintah mengoreksi atau merevisi target, itu biasanya kita kritisi. Tapi ini menarik. Dan menurut saya revolusioner. Kenapa? Yang tadinya swasembada pangan 2028 ya Bu ya, dimajukan 2027. Komentar Bu Nina. Ini target luar biasa gitu ya. Jadi saya sangat apresiasi ya bahwa target itu semakin cepat semakin baik ya, bisa lebih cepat lebih baik ya. Iya. Hanya problemnya kita harus bisa memetakan gitu ya. Jadi kalau dimajukan ke tahun 2027 maka harus ada jelas begitu ya. Hari ini sudah 2024, bulan depan sudah 2025 Iya, gitu ya. Jadi kurang kita dari 2 tahun lah. Ya, artinya kan 1, 2, 3 ya kalau pakai angka 2005, 25, 26, 27. Ya. Nah itu seperti apa? Karena hari ini kalau tadi itu data mungkin sebelumnya ya, kalau kita lihat 15 November tuh BPS mengatakannya sudah 3,48 juta impor beras. Jadi angka ini luar biasa naik gitu dibanding tahun sebelumnya. Jadi yang harus kita lihat adalah kita harus membuat ini 0 gitu kan kalau targetnya adalah swasembada. Harapannya swasembada impor 0 begitu kan Bu? Ya mestinya begitu. Jadi yang kita perlukan petanya lalu seperti apa, karena persoalan katakan yang paling penting buat kita beras karena nanti mempengaruhi inflasi ya. Jadi sangat penting itu adalah peta di mana sebetulnya bottleneck-nya, masalah kita itu ada di mana. Jadi kalau kita lihat ada pupuk di situ, ada masalah pembiayaan kreditnya mungkin yang kalau kita bandingkan negara lain seperti Jepang yang langsung ke petani gitu ya, subsidi insentif alat dan sebagainya tepat ke petani ya. Kalau ini perantara kan tadinya mau dikasih traktor tapi lewat sesuatu koperasi kah apa gitu. Jadi tidak direct. Nah ini model ini. Kayaknya jadi kita hobinya pakai insentif. perantara gitu ya Bu? Ya ini yang kita khawatirkan. Jadi peta kita untuk mencapai itu kan petani yang menjadi sangat penting. Harusnya semua bantuan direct langsung ke petani. Apakah Ini yang bisa memperlambat yang Anda khawatirkan Karena target ini- swasembada bisa ya, molor karena atau bagaimana? penyakit ini kan sudah bertahun-tahun dalam arti yang kita masalahkan institusi, distribusi dari insentifnya. Insentif itu subsidi kan, subsidinya ke pupuk, tapi kemana, ke petani apa pengusaha? Kalau traktor alat kemana, ke petani atau ke perusahaan lagi gitu ya, atau koperasi atau ya unit usaha namanya kan. Jadi ini beda kalau ini saya membandingkan dengan negara lain seperti Jepang, di mana yang dia lakukan direct ke petani, reimbursement, jadi tidak lewat perantara, maka petani aman begitu ya. Iya, Jadi iya. punya insentif untuk punya alat baru terus tiap tahun dan dia punya
kemampuan untuk pembiayaan dibantu langsung ya, reimbursement sifatnya. Jadi bukan kalau ini kan pupuknya di ini lalu dicari mana pupuknya, yang bersubsidi nggak kebagian begitu. Jadi kita sadar kalau nggak kebagian berarti distribusinya siapa yang distribusi gitu kan. Jadi ada masalah di distribusi, ada masalah di alokasi dana subsidi, ada masalah di dalam proses pencairan dana, dan kalau itu peralatan ada masalah lagi kalau harganya lewat perantara tentu markupnya ada, petaninya juga susah, lalu nggak merasa kredit lalu jadi kredit begitu ya. Itu hal-hal yang karena Ya, tidak langsung itu PR ya, Bu, ya? Ini PR yang sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu begitu ya. Saya yakin sudah dicatat sama beliau. Yang kita ingin dengar Tapi tentu nanti ya. ke depannya kan, jadi ini kan targetnya lebih cepat lebih baik, jadi Betul. harus lebih keras kan. Apakah bisa dirubah persoalan institusi kelembagaan dalam hal dana, dalam hal alat, dalam hal pupuk, 3 kunci ini. Iya. Dan Oke. bibit dan sebagainya ya, menyusul. Tapi ini intinya adalah apakah langsung ke petani atau lewat perantara. Kalau perantara seperti yang dialami hari-hari ini ya agak repot begitu. Iya, ini suara hati petani sebenarnya sudah diwakili sama Bu Nina ya, tapi karena di sebelah beliau ada ketua umumnya Partai Petani, bukan ya Pak ya? Serikat Petani Indonesia, persoalan yang dihadapi di lapangan oleh petani kita sebenarnya sekarang ini apa ini Pak Henry? Ya, jadi kalau pemerintah sekarang mau punya cita-cita ya untuk swasembada pangan sesuai dengan visi Asta-Citanya, harusnya memang swasembada pangan ini adalah sekaligus upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan orang-orang yang di pedesaan. Ya. Ya, jadi bisa saja nanti produksinya meningkat, ya, memenuhi kebutuhan negeri kita ini, tetapi orang yang bekerja, orang yang memproduksi berasnya justru kehidupannya sengsara. Perlu diingat loh, Indonesia pada zaman kolonial dulu ya sebenarnya kita eksportir gula, ya sekarang baru impor lagi gitu. Tapi kehidupan petani, rakyat yang dulu memproduksi gula juga sesungguhnya miskin kan gitu. Karenanya menurut kita swasembada ini haruslah juga merupakan bagian yang terintegrasi mengatasi kemiskinan dan kesejahteraan petani. Iya. Nah, Petaninya ini harus sejahtera dulu. Iya. Tidak, artinya upaya peningkatan mencapai swasembada pangan ini adalah upaya untuk mensejahterakan kehidupan petani dan orang-orang yang berada di pedesaan. Ya, Iya. Ini yang menurut kita harus yang menjadi poinnya. Gitu. Karenanya menurut kita harus kita lihat problematik yang sekarang di pedesaan. Ya, pertama, ya tidak tercapainya produksi beras ya karena memang juga lahan ya untuk Pertanian. produksi padi ini juga sesungguhnya ya menurut kita ya jumlahnya terbatas ya. Bahkan dari lahan yang sekarang cuma tinggal 7,3 juta hektar itu sebagian besar ya sebagian ya cuma 55% yang beririgasi. Oh. Jadi ya Separuhnya dari 7,3 juta itu sesungguhnya 45% tidak punya perairan ya, hanya mengandalkan tada hujan kan gitu. Itu satu. Yang kedua, konversi lahan. Ya, dari lahan pangan ke non pangan itu sangat tinggi sekali. Iya. Hampir, Lebih banyak beralih fungsi jadi apa itu Pak? ya jadi real estate, ya jadi pembangunan termasuk Pabrik? tol, ya Oke, airport, infrastruktur ya. itu sangat banyak sekali. Iya. Pariwisata itu jumlahnya mencapai ada sampai 100 sampai 150 ribu per tahun. Oke, itu soal lahan ya. Iya. Yang paling penting lagi setelah lahan apa misalnya? Apakah irigasi, kemudian pupuk dan sebagainya? Yang masalah yang berikutnya tadi soal irigasi ya tentunya ya. Kemudian soal pupuk ya. Ini kan tidak selesai-selesai. Tentang katanya mau memenuhi pupuk melalui pupuk kimia ya, tapi itu juga masih kurang. Kemudian juga pupuk organik juga tidak jalan programnya. Belum lagi mengenai kebijakan harga ya, harga gabah ya yang menurut kita masih belum bisa mensejahterakan petani dan tentunya juga ya ini dalam kaitannya dengan soal perdagangan ya. Pangan ini ya di tingkat dunia ya. Ini kan sebenarnya besarnya impor
kacang kedelai, gula juga ini kan perkara produk internasional yang begitu menerpa masuk ke Indonesia, Ya. gitu, yang menurut kita harus menjadi perhatian kita karena memang Indonesia menjadi negara yang lebih banyak memproduksi kelapa sawit. Harus dilihat luas kebun kelapa sawit itu kalau data resmi dari pemerintah aja melebihi 2 kali lipat dari lahan sawah. Gitu. Oke, ya baik. Saya tahan dulu di sini. Ya. Karena kalau diteruskan catatannya pasti akan banyak. Tapi tentu selalu ada optimisme. Benar ya, Bapak Ibu sekalian ya. Dan kalau saya melihat ke bagian kanan wajah-wajah bapak-bapak yang ganteng ini wajah optimistis ini. Dan kita harus pasti dong. Tapi nanti kita akan lanjutkan diskusi kita tentunya di segmen berikutnya. Karena itu pemirsa, jangan kemana-mana. Kami segera kembali. Tetap saksikan program Merah Putih.